Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Bagaimana Anda melihat, puaskah Anda dengan hasil pertandingan Indonesia yang bertarung melawan tuan rumah Filipina? Hasil akhir kita sudah tahu bersama, 1-1. Nampaknya mungkin banyak yang pasti tidak puas, kurang mengesankan. Pasti, karena permainan kita memang tidak menampakkan ada perbaikan yang luar biasa. Walaupun STY sudah merombak ya, di mana skema permainan yang terjadi di Basra juga kita lihat tadi di Manila, dan justru kita porak-poranda terutama di babak pertama. Untung saja kita tidak kalah. Jadi saya pikir hasil 1-1 ini memang perlu disyukuri, beruntung. Yang mestinya kita harus kalah sebenarnya kalau melihat dengan serangan-serangan yang bergelombang dari tuan rumah Filipina. Banyak peluang yang terbuka di belakang juga kayak amburadul dalam tanda kutip ya. Pertahanan kita di babak pertama memang ada perbaikan di babak kedua, tapi ketidaktenangan saya pikir dari pemain-pemain Filipina yang membuat gawang kita itu terhindar dari kebobolan, dan juga ada penampilan yang istimewa yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari. Jadi ada beberapa penyelamatan yang dibuat oleh Hernando ini, kalau tidak gawang kita sudah bergetar lebih dari 1 gol. Ada juga suatu tembakan di menit-menit akhir dari Rubrico Santiago ya, pemain dari Filipina ini yang menerpa Mistar. Namun sekali lagi apapun itu ya, kita harus ya bisa bersyukur karena tidak sampai malu kalah. Kalau sampai kalah, habis saya pikir. Selesai sudah perjuangan kita, walaupun kita masih punya ada pertandingan 3 kali di kandang kita dan 1 kali kita harus keluar ke Vietnam, tapi sudah berat dengan 2 kekalahan. Dengan hasil imbang ini pun semakin sulit ya kita untuk bisa bertarung. Memang masih ada harapan ke depan, masih ada, kecuali kita bisa memanfaatkan sisa 4 laga ke depan dengan hasil yang positif. Artinya kita harus menang 2 kali melawan Vietnam ya. Apakah ini bisa kalau melihat dengan permainan seperti tadi yang baru selesai dengan 1-1? Saya pikir saya tidak yakin kita bisa mengalahkan Vietnam kalau bermain seperti ini, karena 2 pertandingan terakhir di Basra dan Manila tidak ada yang istimewa yang saya pikir. Oke, dalam starting 11 STY sudah mengubah ya. Memang hanya ada Rafael Struijk sana, Sandi bisa masuk ya. Rahmat Irianto juga yang bermain oke, saya pikir masuk sini sehingga tidak tergantikan. Tapi itu tidak jalan dengan baik. Bagaimana juga pemain-pemain tuan rumah atau Michael Weiss, pelatih dari Filipina ini menerapkan suatu taktik yang baik dengan pressing yang tinggi, terutama di 30 menit pertama itu luar biasa saya lihat. Tidak berkutik sama sekali pemain-pemain kita, terutama lini tengah kita tidak jalan sama sekali ketika pressing yang tinggi dilakukan oleh pemain-pemain Filipina. Ini yang menyulitkan kita untuk bisa mengembangkan permainan atau bisa masuk kotak penalti, karena rapatnya pemain-pemain dari Filipina. Mereka bermain bukan saja menjaga daerah, menjaga orang sangat bagus. Terus saya sudah bilang pressing oke, transisi permainan dari Filipina dalam menyerang ke bertahan bagus. Begitu juga dari belakang ketika mereka membuild up serangan juga jalan dengan baik. Dan penempatan memang ada perubahan dari Michael Weiss kalau bisa melihat dari sini, dengan Kuran ada di kanan, De Murga yang tampil lebih dulu di sana berpasangan dengan Tabias yang bermain bagus. Jadi Jefferson Tabias ini yang mengawal mati sehingga tidak berkutik bagi seorang Rafael Struijk. Ada Sato ya di kiri, kemudian ada Rubrico di kanan, Ingreso di tengah, kemudian ada Manuel Ott dan juga Jose Porteria. Jadi mereka bermain dengan 4-4-2, skema yang dikembangkan oleh Weiss, karena Patrick Reichelt yang mencetak gol yang di menit ke-23 babak pertama bermain di depan dengan Mike Ott. Memang kelihatan sepintas tipis bahwa pergerakan ketika masuk lepas dari jebakan offside pemain-pemain kita dengan Patrick Reichelt ini untuk bisa menaklukkan Hernando Ari itu sedikit ada offside di sana kelihatan, tapi tidak ada VAR memang. Tapi ya sudah, tidak bisa untuk kita perdebatkan karena memang ini gol yang dianggap murni dan wasit juga tidak mengangkat bendera. Oke lah, tapi ada banyak sekali peluang, kesempatan, banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain-pemain belakang kita. Itu yang tergambar dalam pertandingan ini, dan saya bilang sekali lagi, kita sangat diuntungkan tidak bobol lebih dari 1 gol. Dan bagi Filipina, mereka itu sangat menyesal pasti. Mereka kurang beruntung justru untuk tidak mendapatkan 3 poin, karena mereka sedang membidik 3 poin. Nah, kemudian Sandi yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan di babak pertama langsung ditarik keluar, itu bermain memang tidak berkembang. Kenapa Sandi itu ditarik keluar? Karena ternyata saya pikir ketika dia dimainkan, dia akan bermain di posisi tengah.
ternyata bermain dengan 5 pemain di belakang 5-3-2 ini, dia justru ada di bek kanan. Terjadi perubahan dengan Asnawi yang didorong lebih ke depan. Padahal Asnawi saya lihat dalam pertandingan ini tidak tampil istimewa. Terlalu banyak memaksakan diri untuk bisa bermain, ya, melakukan terobosan-terobosan, tapi tidak punya visi bermain yang jelas yang tergambar dalam permainan Asnawi di sini. Nah, dengan Asnawi bermain lebih ke depan ini mempersempit ruang pergerakan dari Sandi, sehingga Sandi tidak itu menumpuk dua pemain ini. Ya, makanya ya STY itu menarik keluar Sandi cepat-cepat untuk mengembalikan Asnawi ke posisi awal. Dia memasukkan Witan untuk bisa menghidupkan lagi permainan, karena dengan masuknya Witan memang ada perubahan buat kita. Kita lebih bisa mengendalikan permainan. Tapi sebenarnya bagi Filipina juga ketika mereka bisa mencetak gol pertama, mereka akan mengendorkan di 15 menit terakhir, yang membuat kita sedikit lebih lega ya untuk bisa bermain di sini. Kalau mereka pressing terus berbahaya kita. Tapi di babak kedua kelihatan ya bahwa kita coba untuk keluar dari tekanan Filipina dan kita bisa mendapatkan itu. Memang ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh STY, termasuk bagaimana menarik juga Zain, Pratama Arahan masuk. Jadi kembalinya dua di flank ini dimainkan oleh Asnawi yang kembali ke kanan dan Pratama yang ada di kiri. Juga ada terjadi pergantian dengan Jordi Amat keluar, ya, ada Ricky Kambuaya keluar, Rafael Struijk keluar, Arkan Fikri masuk, Hoki Caraka masuk. Yang kita bisa lihat Ramadan Sananta juga ikut bermain. Tapi kan pergantian ini memang tidak mengubah secara umum permainan kita menjadi jauh lebih baik, kecuali ada gol balasan. Dan inilah gol balasan yang menurut saya gol yang baik, ya, terskema dengan bagus, tidak asal-asalan memang kejadiannya, karena diawali dengan kerja keras dari seorang Ricky Kambuaya. Dia bisa melewati 2-3 pemain lawan, ya, dengan kepercayaan diri, dengan dribble untuk mendekati kotak penalti dan melihat celah kesempatan ruang yang kosong untuk diberikan ke Sadil Ramdhani. Dan Sadil melakukan shooting dengan kaki kiri ke pojok, ya, gawang Filipina yang tidak bisa diambil oleh Neil Etheridge. Dan ini menjadi gol 1-1. Secara umum, secara keseluruhan saya pikir kita tidak bermain bagus. Tidak baik penampilan kita. Koordinasi tidak jalan dengan baik. Komunikasi juga tidak jalan. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Rafael Struijk ya terlalu memaksakan diri juga. Banyak mendribal bola yang sebenarnya tidak perlu. Ya, tidak ada kerjasama yang apik di depan. Jadi kreativitas di tengah juga hilang sama sekali. Tidak ada. Justru lini tengah ini lebih dikuasai oleh pemain-pemain Filipina yang saya pikir tampil sangat oke. Tampil sangat bagus. Mereka, itu saya bilang ini sangat menyulitkan. Karena mereka begitu berambisi, ya, begitu termotivasi untuk bisa mengalahkan kita. Dan kita bisa melihat Ingreso bermain sangat bagus, Rubrico, Manuel Ott di tengah, Porteria. Mereka mengunci di tengah dengan sangat baik. Pergerakan mereka, begitu hilang bola cepat mereka melakukan marking cepat ke pemain-pemain kita, menutup setiap pergerakan kita. Jadi kita itu tidak masuk dari sisi tengah, ya, lebih banyak coba bermain dari sisi flank, dari sayap, karena memang di tengah dikunci, ya, oleh pemain-pemain Filipina. Dan ini menjadi, saya pikir, ya, bagi STY harus bisa melihat lagi, ya, bagaimana nantinya untuk perjalanan yang akan datang. Karena saya pikir dengan gaya seperti ini memang sangat berat, jauh sekali permainan kita kalau untuk mengharapkan lebih ke depan, untuk apalagi untuk bisa lolos. Karena pertandingan depan juga masih sulit buat kita. Oke, kita akan bermain 3 kali di kandang, ya, termasuk melawan Vietnam, tapi itu pun tidak bisa menjamin, ya, kecuali memang tahun depan itu ada perubahan-perubahan yang kita akan lihat. Sudah ada tentunya, misalnya Justin masuk, ya, bermain di sana, kemudian Jai Itzes juga ada, Ragnar Oratmangun mungkin sudah masuk di sana, Nathan Chon, mungkin akan ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Tapi saya pikir kita akan bermain jauh lebih bagus dibandingkan di Basra, ya, untuk menghadapi Filipina, dan kita bisa mencetak lebih dari 2 gol dan memenangkan laga. Tapi ternyata tidak bisa bikin apa-apa, ya, tidak mampu untuk bisa berbuat banyak melawan Filipina, karena Filipina saya anggap pertandingan ini jauh lebih bagus dibandingkan permainan kita. Ya, satu nilai plus bagi kita bahwa kita tidak kalah. Itu saja buat kita. Kita masih bisa membalas ketinggalan kita, hampir saja kalah di sini, ya, lewat gol Sadil Ramdhani, gol yang memang saya pikir gol yang sangat cantik, yang sangat indah. Itu saja buat kita permainan. Tapi selebihnya memang agak ya tidak memuaskan sama sekali.
Menurut saya ya, saya tidak tahu dengan rekan-rekan bagaimana. Kita harus fair bisa mengatakan di sini kalau memang tidak bagus ya harus bilang tidak bagus. Kalau kita bilang oke, baik ya harus bilang baik ya. Ini penampilan bagi tim nasional kita. Ya, kita akan nantinya lihat ya, untuk perkembangan sampai tahun depan karena ini pertandingan terakhir di grup F. Setelah kita hanya mendapatkan 1 poin ya. Dan kita pasti akan masih ada di posisi keempat grup F dengan hasil ini karena kita selisih gol itu kalah dari Filipina. Filipina di posisi ketiga. Nah, ketika saya berbicara ini kan sedang berlangsung pertandingan di Maidin Stadion antara Vietnam menghadapi Irak. Jadi memang perjalanan kita semakin terjal dengan hasil hanya 1-1 ini. Namun tetap kita berharap ya masih ada yang terbuka. Mungkin akan ada perubahan pada tahun depan. Dan kalau kita bisa mengalahkan Vietnam di Indonesia ketika kita bermain entah mau di GBK, ya tentunya ini akan lebih bagus. Yang pasti harus menang. Dan kita tidak kalah ketika kita melakukan laga tandang ke Vietnam. Itu saja juga kunci buat kita jika masih ingin berharap untuk bisa lolos. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara tentang penampilan tim kita yang kurang mengesankan menghadapi Filipina dan harus puas dengan hasil 1-1, tetapi secara permainan tentunya kita tidak puas. Oke, ciao.